Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karen Kirlin Salmahendro. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 9 Islam Iptek dengan Bapak Ananto Isworo. Di sini kami berada di Masjid Al-Muharram. Di sini saya dan bersama Bapak Ananto mungkin akan menjelaskan bagaimana masjid ini terbangun dengan arsitektur ramah lingkungan. Jadi pertama-tama mungkin saya bisa menanyakan kepada Bapak, apakah bagaimana penerapan sistem sirkulasi udara di Masjid Maju dalam mendukung konsep arsitektur ramah lingkungan? Ya, jadi Masjid Al-Muharram adalah pelopor gerakan Eko Masjid di Indonesia sejak 2013. Kami menerapkan ada 7 program Eko Masjid, salah satunya adalah arsitektur bangunan yang ramah lingkungan, di mana arsitektur masjid kami 100% menggunakan pencahayaan sinar matahari di siang hari sehingga tidak memerlukan lampu. Yang kedua, kami menggunakan jendela-jendela besar untuk membangun sirkulasi udara yang baik dari lingkungan sekitar yang memang didukung oleh pepohonan yang memang dipertahankan untuk penghijauan, sehingga sirkulasi udara bisa masuk dengan baik, dan pada akhirnya kami Masjid Al-Muharram tidak perlu menggunakan AC, dan ketika jamaah sholat pun sudah merasa nyaman dan sejuk. Untuk itu arsitekturnya ini mungkin dibangun dengan bangunan 2 tingkat ya Pak? Ya, dengan 2 lantai, jadi atas bawah, pencahayaan juga dari atas maksimal sampai ke bawah, tidak harus pakai lampu. Kemudian sirkulasi udara dari jendela di bawah maupun yang di atas itu sangat besar sehingga udara luar ya itu langsung bisa masuk ke gedung masjid, bahkan di lantai 1. Ya, Pak. Sejauh mana penggunaan mungkin listrik itu dipakainya dari mana Pak? Ya, jadi listrik kami menggunakan 2 sistem, satu PLN, satu panel surya. Dan listrik hanya digunakan paling banyak ketika sudah malam, karena siang hari kami pencahayaan menggunakan sinar matahari langsung, dan kipas angin juga sangat jarang dihidupkan ya, kecuali ketika jamaah sudah sangat penuh dan panas, itu baru kemudian digunakan. Biasanya di masjid ini selalu ada kegiatan apa aja Pak? Ya, di masjid ada kegiatan rutin, pengajian rutin malam Jumat setiap 1 pekan, pengajian Sakinah itu 1 bulan sekali, pengajian Khairunisa itu 3 bulan sekali, kemudian ada pengajian malam Senin itu sebulan sekali, pengajian remaja juga 1 bulan sekali, ada pengajian jelang syuruk juga 1 bulan sekali. Jadi dengan intensitas jadwal kegiatan yang sangat padat, kami mempertahankan bagaimana melakukan penghematan energi dengan sebesar-besarnya. Makanya tadi kegiatan siang hari didukung penuh oleh udara bersih dari luar dan pencahayaan matahari langsung, sementara malam hanya menggunakan listrik, bahkan bisa menggunakan panel surya yang gratis. Apakah desain ventilasi dari desainnya ini kan ventilasinya itu terbuka banget ya? Kan ini desainnya itu terbuat dari besi ya. Biasanya ini didesainnya dari siapa aja Pak? Ya, jadi ini pembangunan dilakukan oleh panitia dulu. Pembangunan mereka mendesain bangunan yang memang meminimalisir penggunaan energi listrik ya, sehingga sangat mendukung pada program Eko Masjid yang ada di Masjid Al-Muharram. Sejak awal memang desainnya sudah begini, supaya tadi penghematan terhadap penggunaan listrik yang berdasar dari fosil. Jadi para jemaah ini mungkin bisa menghirup udara. Ya, udara segar langsung, oksigen bersih, dan dari panel surya yang kami pasangkan bisa mengurangi sampai 34 ton per tahun ya gas CO2, gas beracun. Kalau misalnya kan di sini ada kipas angin. Ya. Terus di sini juga mungkin ada AC ya, walaupun kayak gitu. Ya, kipas angin kecil lah. Iya. Mas
masih terbilang hemat ya. Iya, jadi daya tariknya listrik tidak tinggi, dan ini pun juga jarang dihidupkan. Hanya pakai kalau pas sholat saja, itu pun hanya berapa menit ya gitu. Menurut Bapak, pengelola, apakah sistem penghawaan di masjid maju sudah mencerminkan prinsip keberlanjutan dalam arsitektur masjid modern? Iya, di perkembangan pembangunan masjid sekarang justru kadang malah menjauh dari arsitektur yang ramah lingkungan ya. Karena masjid dari sejak awal dibangun tertutup ya, sehingga pencahayaan itu tidak masuk dengan baik. Yang kedua, mau tidak mau terpaksa pasti karena memang didesain sejak awal harus pasang AC. Maka akhirnya pencahayaan harus menggunakan lampu meskipun di siang hari. Kedua, harus menggunakan AC. Dari situlah kemudian timbul tarikan energi listrik berbasis PLN yang lebih tinggi. Maka memang penghematan di biaya juga tidak bisa ditekan karena arsitekturnya memaksa untuk harus pasang AC dan harus menghidupkan lampu. Sedangkan kalau sejak awal masjid dibuat dengan pencahayaan yang maksimal, itu satu lebih terbuka, kemudian pemanfaatan ibaratnya vitamin D-nya juga masuk, ya, kemudian udara yang murni dari pepohonan, dari lingkungan sekitar juga sangat membantu untuk kesehatan.